Mbak Septi, kalau misalnya begitu ya melihat secara ekonomi pemerintah saat ini sangat membuka sekali investasi dari asing bahkan ya. Bahkan bukan hanya menantikan investasi tapi sowan begitu ya, sowan ke beberapa negara agar mampu ataupun agar mau berinvestasi di dalam negeri. Terkhusus dengan kegaduhan yang terjadi secara global. Eropa ke China begitu ya, lalu juga Amerika Serikat ke China, Rusia, Ukraina, Israel dan juga Hamas. Apakah hal-hal ini Anda lihat begitu atau konflik geopolitik yang terjadi secara global ini juga membuat agaknya Indonesia menjadi sulit untuk mendapatkan investasi global? Seharusnya sih, menurut saya sih seharusnya sih tidak ya. Di pemerintahan pasti banyak orang-orang pintar lah. Yeah. Strategi harus dilakukan lah. Negara manapun pasti butuh investasi. Yang harus kita garis bawahi adalah karena banyak negara yang butuh investasi, strategi untuk menarik investor itu seperti apa, gitu loh. Jadi kalau strateginya menarik, ya pasti akan dapat. Kalau strateginya nggak menarik, ya pasti akan ciao bye-bye gitu kan, nggak akan berinvestasi di Indonesia. Paling sih itu sih strategi dari pemerintahnya sih, ujung-ujungnya sih yang memang harus dikulik-kulik dari sekarang bagaimana. Jadi dan juga pintar-pintar pemerintah nih, jangan cuma dekat-dekat ke Cina doang, tapi misalnya buka juga lah yang kemana-mana yang lain gitu ya. Iya, kalau misalnya dekatnya ke Cina doang, dilihat sama US gimana, nanti Eropa ngeliatnya gimana, kena deh nanti yang soal decoupling dan lain-lain ini kan gitu, bahaya. Iya. Gitu. Oke. Mas Septi, kalau misalnya kita berbicara lagi nih ke perang dagang antara Eropa dan China ini, kalau kita lihat ini kan tadi Pak Anggito juga sempat menyebutkan bahwa ini mass production yang kita nggak tahu kenapa China ini bisa murah sekali harganya dan mungkin solusinya adalah multilateral begitu ya, dan juga mungkin dibawa ke WTO. Nah sebelumnya kan produk-produk Indonesia sendiri juga ya kan Bram sempat dibawa ke WTO oleh Eropa seperti contohnya nikel begitu. Nah ini bagaimana kira-kira Mbak Septi, apakah apabila memang diselesaikan nanti di WTO akan oke atau memang mungkin menjadi panjang persoalan seperti Indonesia, dan Indonesia sendiri kan juga bercita-cita sebagai raja EV global. Ini bagaimana nih jadi nih Mbak Septi? Dan yang pasti posisi Indonesia yang lebih penting di mata global itu seperti apa sih Mbak Septi? Sebenarnya kan kalau misalnya Indonesia emang ada 5 ya kalau nggak salah produknya ya. Nikel, CPO, stainless steel, terus biodiesel sama fat acid ya turunannya CPO kan ya. Nah memang itu sekarang sedang berlangsung ya di WTO. Tapi ya kita harap WTO itu menjadi salah satu solusi lah yang menengahi masalah perdagangan global. Tapi balik lagi kan, tiap-tiap negara itu punya kepentingan. Seberapa bisa komunikasi dilakukan antar negara satu dengan yang lain untuk mencapai kesepakatan. Kalau yang kita khawatirkan saat ini adalah misalnya nih Eropa November, sebenarnya kebijakan ini kan belum permanen ya. Permanen itu November kenaikan tarif ini 17% dan 38% ini. Kalau misalnya nanti diketok beneran, pembalasan Cina itu akan seperti apa? Itu yang sebenarnya bikin kita agak worry nih. Mungkin Cina akan memberikan tarif juga untuk daging atau susunya Eropa, yang sebenarnya Cina itu juga pasar nomor 3 nih di Eropa, pasar besar juga. Nah mungkin Indonesia bisa nggak tuh melihat potensi-potensi gitu untuk masuk ke sana atau seperti apa gitu. Tapi sejauh ini ya balik lagi juga karena sekarang ini Eropa itu adalah parlemennya cenderung ke kanan. Gak tahu ya, feeling saya sih agak sedikit buruk ya. Kemungkinan mungkin akan ada produk-produk lain itu dari negara lain yang mungkin dipikir akan mengganggu industrinya mereka, itu mungkin juga akan kena lagi nih masalah proteksi sih, ya dicariin lah tarif atau apanya, tapi ya kita lihat aja sih nanti sih. Tapi ya semoga WTO bisa jadi salah satu wadah ya untuk mengatasi hal ini, walaupun memang pasti akan panjang sih ini ya pembahasannya sih, nggak mungkin cuma 1 tahun 3 bulan selesai gitu sih. Oke, kalau dari konflik ekonomi China Eropa ini, China memiliki power lah begitu ya, secara menggugat di forum internasional dan lain hal. Tapi kalau bicara negara kita, kita juga berkonflik begitu ya terkait komoditas terhadap Eropa. Apakah kita juga bisa sekuat China dan sesaklek-saklekan China begitu terhadap hal-hal tersebut? Saya serahkan kepada timnya Ibu Menlu kalau kayak gitu, dan tim pemerintah. Itu
Kita nggak tahu ya. Tapi ya semoga aja tim pemerintah bisa menyelesaikan hal itu. Karena kan kita kan orang luar, kita nggak tahu strategi seperti apa ya. Seharusnya bisa, karena orang-orang di sana kan orang-orang pintar ya. Semoga ya bisa ya. Kita serahin aja ke Menlo deh kalau kayak gitu. Baik Mas Efri, kalau kita lihat ini sebenarnya apa sih dicari oleh Eropa? Apakah mereka membuat peraturan tarif biaya masuk yang tinggi ini agar China ini EV-nya mereka bikin supply chain-nya di Eropa agar seperti Indonesia begitu ya. Indonesia kan sebenarnya kalau misalnya EV China atau EV dari negara lain boleh saja masuk asalkan bikin pabrikan di Indonesia begitu. Jadi ada investasi yang masuk nih ke negaranya, jadi seperti timbal balik begitu, nggak cuman kayak ibaratnya mungkin Eropa ngomong ke Cina enak aja lo jual-jual murah tapi lo nggak ada timbal balik apa-apa nih buat negara gue, mungkin seperti itu kan. Apakah itu juga yang dicari oleh Eropa untuk China ini membuat pabrikan di sana atau seperti apa? Bisa jadi sih, karena setahu saya itu kalau nggak salah ada 2 company dari China yang memang sudah mau berinvestasi di Eropa untuk mobil listrik. Jadi mereka mau bangun pabrik di Eropa. Tapi kan balik lagi, Eropa itu memang sekarang kan ekonominya stagnan ya. Masih 0, something itu kalau nggak salah di kuartal pertama 2024, baik year on year ataupun kuartalan. Jadi memang ekonomi Eropa itu memang tidak baik-baik saja, apalagi PMI pembuat mobilnya si Jerman ini kan juga menurun gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau dia data detail, Maret itu otomotif tuh agak naik sedikit 1,1%. Tapi ya kalau dilihat situasi saat ini dengan perang Rusia yang masih terus terjadi sama Ukraina, yang pasti akan menarik nggak sedikit sih, banyak anggaran mereka untuk pertahanan, ya pasti ekonomi itu sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Belum lagi di Arab, di Jazirah Arab ada perang Israel dan Gaza yang Houthi itu bisa ngelempar rudal kapan aja ke kapal yang berlayar ke arah Eropa, membuat perdagangan jadi harus memutar ke bawah, ke Afrika Selatan, menaikkan asuransi, menaikkan tarif. Ujung-ujungnya siapa yang dikorbankan? Konsumen kan, konsumen harus bayar lebih mahal, ujung-ujungnya inflasi juga naik lagi kan ya. Jadi memang agak complicated sih ya. Tapi memang ya kalau dilihat Eropa nggak baik-baik saja ya emang iya sih sekarang sih. Mungkin karena itu juga jadi banyak orang lebih ke kanan, terus banyak orang lebih ke proteksi gitu ya. Pemilih parlemen Eropanya maksudnya gitu sih. Oke, bahkan juga Eropa secara terang-terangan sudah mulai menurunkan suku bunga acuan begitu ya. Karena melihat memang ekonominya tadi Anda katakan sedang tidak baik-baik saja, di mana juga daya belinya merosot, ini akan diramaikan kembali dengan cara memangkas suku bunga acuan dari ECB. Terima kasih Mbak Septi telah ngobrol-ngobrol seru begitu di pagi hari ini. Tentunya sukses selalu untuk Mbak Septi. Terima kasih. Terima kasih Mas Septi. Terima kasih.